Wih, lagi dandan. Mau kemana kamu, Dek? Adek mau ke acara ulang tahun teman adek, Kak. Gimana? Makeup adek udah bagus, udah flawless atau berlebihan makeupnya? Kamu tuh udah cantik kok. Oh iya, ngomong-ngomong, teman kamu ulang tahun siapa, Dek? Ada, Kak, teman adek yang namanya Ica itu. Ica? Ica janda? Iya, tapi sekarang udah punya pacar lagi kebetulan. Mantan istrinya Ferry? Iya, Kak, udah gak usah dibahas mantan suaminya. Yang terpenting sekarang teman adik itu udah punya pacar lagi, namanya Mas Samsul, orangnya baik, terus juga royal ke Ica. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oh iya, kakak ini ada perlu sama kamu, mau ngomong sesuatu sama kamu, Dek. Mau ngomong sesuatu? Iya. Mau ngomong apa? Apa jangan-jangan mau ngasih adik uang jajan gitu, mau dilebihin uang jajannya? Enggak, bukan soal uang. Kamu uang aja. Bukan, Dek. Jadi gini, sebentar lagi kamu bakal punya sopir pribadi. Hah? Sopir pribadi? Iya, Dek. Aduh, Kak, nggak usah, Kak. Buat apa juga? Lagian kan ada udah biasa nyetir mobil sendiri. Iya, kakak tahu kamu bisa nyetir mobil sendiri. Tapi kan kamu ini seorang perempuan. Ya nggak selamanya kamu itu kemana-kemana kamu itu harus sendiri. Kakak juga khawatir, Dek. Dan juga nggak sepenuhnya seharian 24 jam kakak bisa bareng kamu terus. Karena kakak juga kerja kan. Iya, Kak. Nah. Tapi kalau menurut adik, kakak itu terlalu overprotective. Soalnya kan gini, Kak, takutnya kalau kakak itu ngasih adik super pribadi, nanti pengeluaran kakak tuh makin banyak. Adik juga kasihan lah sama kakak. Dek, biarpun pengeluaran kakak itu banyak, lagian kan semuanya buat kamu, buat ya keselamatan kamu. Jadi kakak ya nggak harus pikir dua kali mau keluar biaya pun berapa nominalnya, asalkan kamu itu ya terselamatkan ataupun tidak ada yang jaga, itu kakak bakal lakuin, Dek. Itu sudah menjadi kewajiban seorang kakak. Kakak itu laki-laki, Dek. Jadi kakak itu tahu sebrengsek apanya laki-laki di luar sana. Makanya kakak itu hati-hati untuk menjaga kamu. Kakak takut kamu salah pergaulan, ya kan? Kenapa? Keluarga yang kamu punya itu kakak cuman, dan begitu pun sebaliknya. Iya, Kak. Duh, berarti kakak itu sayang banget ya sama adik. Sampai-sampai kakak itu nggak pengen terjadi apa-apa sama adik. Iya, sini Mas. Siapa, Kak? Ya ini, sopir pribadi kamu nanti. Iya, Mas. Kak, ini Mas Danang. Hikmah? Iya, Mas Danang. Kamu kenal? Kak, bentar. Berarti sopir pribadinya tuh ini. Iya. Aduh, Kak, kalau kayak gini, adik mau banget, Kak. Kenapa Kakak nggak bilang dari awal sih? Kalau ternyata sopir pribadinya Mas Danang ini. Berarti kalian berdua ini sudah saling kenal. Tadi kamu bilangnya nggak mau pakai sopir pribadi. Enggak. Dari sekarang adik mau. Kalau perlu ya, 24 jam adik mau kemanapun harus diantarin sama Mas Danang, ya kan? Kak Kevin, Iya. ini gimana? Apa saya diterima kerja di sini? Ya udah jelas-jelas keterima, Danang. Kamu kan barusan denger sendiri kalau adik aku itu mau dan setuju kalau kamu jadi sopir pribadinya. Wah, alhamdulillah deh, Mas. Kalau kayak gitu, saya seneng banget bisa keterima kerja. Oh iya, saya mulai kapan bekerja? Iya, kamu bisa kerja mulai hari ini, Nang. Oh iya, gitu. kamu kerjanya itu setiap hari. Siap. Kemanapun adik aku itu kamu anterin ya. Meskipun jauh, dekat, pokoknya kamu harus anterin ya. Siap. Dan juga gaji kamu per bulan dari aku itu 3 juta. Kalau kamu nanti ya kerjanya bagus, gak ada kendala, nanti ada bonus. Kak, kok cuma 3 juta sih, Kak? 2 kali lipat dong, 6 juta. 6 juta, Dek. Iyalah, namanya sopir pribadi. Mas Danang itu nanti pasti juga jaga keamanan adik. Ya udah, dari kakak itu 4 juta, sisanya biar uang jajan Dek Hikmah aja. Kakak tambahin kamu ya. Oh iya udah Ya ya, kan? nggak apa-apa. Kamu bilangnya apa tadi ya kan? Ya nggak apa-apa kok. Oh iya, bentar. Kakak mau tanya. Ngomong-ngomong, kalian ini
udah saling kenal, gimana ceritanya? Kakak bingung. Iya ya kak, gini kak, Mas Danang itu dulu temen SMA Ade. Oh, Dana satu SMA sama Hikmah ternyata. Iya, SMA Sumber Kanco berarti. iya bener. Iya kak, terus kebetulan banget. Mas Danang dulu dia itu ketua OSIS. Wah, berarti kamu pinter, Nang. Ya nggak pinter-pinter amat, Mas. Iya, ya, syukurlah kalau kalian ini sudah saling mengenal. Tapi kalau aku lihat-lihat, kamu kayaknya ada, iya, tatapan apa ya, intinya. Udah kak. Intinya Ade itu seneng banget punya sopir pribadi kayak Mas Danang. Ini Mas Danang bisa kerja mulai sekarang kan? Iya. Ya udah Mas. Jangan bilang kalau kamu suka sama Danang. Apa sih? Ya udah Mas, anterin aku ke ulang tahun teman aku. Oh iya, Kebetulan si Hikmah ini mau ke acara ulang tahun temennya. Udah. Silakan anterin ya, Nang. Oh iya, Ayo, Mas. siap. Oke. Iya. Oh, ini kuncinya. Sampai luka gimana sih? Hati-hati, Nang, hati-hati. Aku titip adik aku. Aku panggil dulu ya, Gung. Ya, Jul. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum, sayang. Iya, waalaikumsalam. Wah, kalian sudah datang. Iya dong, sayang. Wih, cantik amat nih pacar aku. Iya dong. Selamat ulang tahunnya, sayang. Ya sayang, makasih. Semoga dengan bertambahnya umur, kamu dimurahkan rezeki, Amin. tambah beriman, terus mudah-mudahan kamu sama aku ini berjodoh dunia akhirat. Amin. Kalau dari aku, simpel aja, Ica. Semoga aja kalian berdua ini menjadi suami istri. Amin. Makasih ya, Gung, doanya. Lamar aku gitu. Iya. Tenang, Gung, pasti aku lamar kok. Nih, kado buat kamu spesial. Kadonya besar banget sayang. Iya dong sayang, ini kan hari spesial kamu. Masa iya aku ngasih yang receh-receh? Aduh. Kalau dari aku, kecil, Ica. Ya semoga aja kamu suka. Iya, Agung, aku makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, Ca. Ngomong-ngomong, Hikmah udah datang. Kalau Hikmah sih masih belum, Gung. Waduh, kemana ya Mbak Baby Hani aku? Tapi si Hikmah diundang kan sama kamu? Iya diundang, Gung. Semalam aja aku sempat ngingetin dia kok. Oh, iya, Cah. Mungkin Mbak Baby Hani aku masih di jalan, Cah. Iya, Gung, mungkin di jalan. Ya Kamu udah. gak sabar amat, Gung. Iya. Kalian kan tahu sendiri, aku itu cinta mati sama si Hikmah. Kalian ini harus mengerti lah. Iya. Tentang kalian pacaran. Udah. Ya udah, kita masuk. Aku udah siapin party di dalam. Wah, mantap kalau kayak gini. Ya udah, Cun. Tapi bentar. Tapi tunggu dulu. Ada apa sayang? Bentar. Aku ada sesuatu buat kalian. Gak tahu. Nah, ini dia. Aku udah siapin topi buat kalian untuk acara party aku. Nih, udah pakai aja. Pakai ini sayang. Iya. Iya enggak ya? Ke kepala aku. Muat kok. Punya kamu kan besar, Gung. Loh, gimana itu? Ini nih. Oh gini. Ya. Ini. Wah, enggak kok muat kok. Cun. Iya bener. Wah, Ini. Oh iya, yuk. bakalan seru nih party aku. Sayang, Ya udah langsung ke dalam aja. Udah. Haus. Yuk. Duh, semoga aja aku nggak terlambat ya. Gak enak banget udah ngecar ulang tahun, tapi akunya terlambat. Hadiahnya, wah alhamdulillah udah masuk. Ya udah deh, Bismillah. Semoga aja acaranya belum mulai. Maafin aku ya Ica.
Mari Mbak. Kok Mbak sih? Mas Danang, kan aku tadi di mobil udah bilang nggak usah kayak gitu. Kalau aku senangnya dipanggil sayang. Iya Mbak. Nggak langsung masuk aja Mbak. Takutnya ditunggu temennya. Ya. Ya udah, ayo Mas Danang ikut juga ke dalam. Nanti sekalian aku kenalin sama teman-teman aku. Kalau sekarang aku punya supir kesayangan gitu. Biar saya tunggu di depan aja Mbak. Soalnya ya nggak pantas, saya juga nggak kenal. Nggak apa-apa Mas, ikut aja. Udah makasih. Nggak mau? Iya, biar di depan saja saya. Yaudah yuk. Nggak mau gandeng? Ini Mas Samsul sama Mas Agung udah pada datang ternyata. Yaudah deh, aku panggil dulu. Assalamualaikum, Beb Ica. Assalamualaikum. Iya, Beb. Waalaikumsalam. Aduh, ada yang lagi ulang tahun nih. Beb, selamat ulang tahun ya, Beb. Nih, ada kado spesial buat kamu. Makasih ya, Beb. Iya, sama-sama. Aku doain ya, Beb. Semoga bertambahnya umur kamu kali ini, kamu diberi keberkahan umur, rezekinya makin lancar, semua urusannya dipermudah. Terus yang paling penting, semoga kamu cepat dilamar. Amin. Oh iya, Beb. Kamu mulai tadi ditungguin sama si Agung. Ditungguin Mas Agung. Iya. Bentar. Terus, ini dia siapa, Beb? Oh iya, aku sampai lupa. Kenalin, Beb. Dia itu namanya Mas Danang. Kebetulan dia itu supir pribadi kesayangan aku. Supir pribadi kesayangan. Iya. Wah. Oh, iya. Ya udah, Beb. Aku tunggu bentar ya, Beb. Ada sesuatu buat kamu. Iya, Beb. Sesuatu apaan? Tuh, Ica, emang ada-ada aja. Mas, itu temen aku yang ulang tahun. Ya, ini dia, Beb. Oh, harus pakai topi gitu. Iya, Beb. Iya, bentar aku pakai. Wah, makasih ya, Beb. Iya. Ini dia supir kamu. Oh, iya. Mas, pakai. Kita masuk aja. Kamu jangan di luar. Oh, nggak apa-apa. Biar saya di sana aja. Soalnya bau badan saya nggak enak. Saya risih kalau misalkan kumpul-kumpul di dalam. Takutnya mengganggu. Nggak apa-apa, ini kan acara ulang tahun temen Mbak Hikmah. Biar Aduh, dilanjut aja. Mas, nggak apa-apa, masuk aja. Lagian temen aku juga udah mempersilahkan kamu masuk. Coba. Bukan, nggak bau kok. Udah yuk, masuk yuk. Nggak apa-apa Mbak Hikmah. Biar saya di sana aja. Beneran, nggak mau masuk, Mas. Ya, beneran. Mas, tapi di dalam itu pasti makanannya enak-enak, ya kan, Beb? Iya, Mas. Tuh. Saya sudah kenyang. Oh, Nggak apa-apa, tunggu saya. Saya tunggu di depan aja ya. ya udah, nggak apa-apa. Oh, ya udah lah, Beb, kita masuk aja yuk. Udah yuk. Jangan kemana-mana ya, Ayang. Waduh, kok malah jadi kayak gini ya? Aku jadi sungkan sama Pak Bos. Adiknya sampai gitu banget sama aku. Gimana ini ya? Tapi udahlah. Aku nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Yang terpenting, aku kerja harus profesional. Dan dari pekerjaan ini, aku bisa bertahan hidup. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku nungguin di sini aja sampai Mbak Hikmah selesai acaranya sama teman-teman. Wah, kok udah banyak sepeda motor ya? Berarti temen Ica udah pada datang semua ini. Malu banget aku. Gimana ya? Masa iya aku Assalamualaikum langsung kayak gini? Bentar. Ini kok kayak Mas Danang? Iya, Mas Danang. Loh, sayang? Sayang, kamu kemana aja selama 5 hari ini? Kamu kok gak ada kabar? Sayang, saya ngapain di sini? Iya aku di sini karena aku diundang sama temen aku. Sekarang temen aku ulang tahun dan ya aku datang ke sini. Tapi tunggu, kamu kok nggak jawab pertanyaan aku?
Kamu kemana aja selama ini? 5 hari loh, kamu tuh nggak ngabarin aku. Atau jangan-jangan kamu nyelingkuhin aku ya? Loh. Kamu lari dengan perempuan lain, terus kamu, ya karena kamu nggak tega mutusin aku, kamu hilang begitu aja. Enggak sayang, enggak. Loh. Enggak, aku nggak selingkuh kok. Terus kamu 5 hari ini kemana sayang? Kalau kamu nggak selingkuh, nggak mungkin. Kamu pasti ada pengganti aku kan? Bukan sayang, bukan itu yang menyebabkan aku ini hilang selama 5 hari ini. Terus apa sayang? Apa? 5 hari loh, aku telepon kamu, nomor kamu nggak aktif. Kamu kemana? Kamu tahu kan aku ini khawatir. Jadi sebenarnya aku ini ada masalah keluarga sayang. Hah? Ada masalah keluarga? Iya. Maka dari itu selama 5 hari ini aku itu menghilang dan nggak ngasih kamu kabar supaya kamu ini nggak juga ikut kepikiran tentang masalah aku. Sayang, kok kamu bisa nggak cerita sama aku? Apa jangan-jangan kamu udah nggak nganggep aku? Loh, bukan gitu sayang. Aku kan barusan sudah bilang sama kamu, aku itu nggak mau kamu ini juga ikut kepikiran tentang masalah aku. Makanya aku ini ya menenangkan diri untuk sesaat. Bentar. Kalau sayang bilang ada masalah keluarga, berarti sekarang kamu kabur dari rumah? Iya sayang. Hah? Aku kabur dari rumah. Hah? Kok bisa-bisanya sayang? Kamu kabur dari rumah? Terus kamu ngapain di sini? Jadi aku di sini, aku kerja sayang. Kebetulan salah satu teman dari teman kamu ini majikan aku kerja jadi supir sekarang. Hah? Kerja jadi supir? Iya sayang. Loh, maksudnya sekarang kamu jadi supir pribadi seorang gitu sayang? Iya sayang, aku jadi supir pribadi seseorang. Ya aku kerja jadi supir biar aku ini ada penghasilan dan aku bisa bertahan hidup sayang. Ya Allah sayang, bisa-bisanya kamu tuh nggak cerita semua sama aku. Kamu sebenarnya nganggep aku atau enggak sih? Yang aku ini nganggep kamu sayang. Aku menganggap kamu ini sebagai pasangan aku. Cuman kan tujuan aku ini juga baik sayang. Biar kamu ini nggak kepikiran tentang masalah aku. Iya, aku tahu. Cuman di saat kamu susah kayak gini aku nggak ada di sebelah kamu. Malah pikiran aku tuh kemana-mana. Iya sayang, udahlah. Yang terpenting sekarang aku ini nggak apa-apa. Aku sehat dan pikiran kamu tentang aku ini berselingkuh ataupun apa itu nggak bener. Udahlah, kamu tenang aja. Kamu jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Ya, Iya kamu sayang. sekarang doain aku. Yang terpenting sekarang kita sudah ketemu di sini dan kamu juga sudah tahu masalah aku ini apa. Jadi kamu nggak perlu ya bingung-bingung lagi. Aku ini kemana? Kamu tenang aja ya. Iya sayang. Aku bakal setia sama kamu. Kamu harus setia juga sama aku. Iya, Kamu harus sayang. percaya sama aku. Tenang aja kalau masalah itu. Tapi kamu harus janji ya. Habis ini pokoknya kamu harus cerita semuanya sama aku. Apa-apaan ini? Kok Mas Danang pegangan tangan sama perempuan ini? Iya, karena saya ini pacarnya Mbak. Hah? Apa pacarnya? Mbak ini siapa ya? Dia majikan aku. Mbak Hikmah, ini pacar saya. Mas Danang, kamu tahu nggak? Ini waktunya kerja. Oh, nggak ada ya. Waktu kerja kamu tuh pacar-pacaran kayak gini. Mbak, Apalagi kamu tuh pegangan tangan. Udah, yuk kita masuk ke dalam. Tunggu dulu Mbak. Saya ini nggak pacaran. Cuman kebetulan pacar saya ini juga temen dari temen Mbak Hikmah. Makanya itu dia datang ke sini. Aduh, aku tuh nggak mau tahu ya Mas. Mau alasan apapun aku nggak mau tahu. Intinya, kalau kamu lagi kerja, nggak boleh pacaran-pacaran kayak gini. Iya Mbak Hikmah, saya minta maaf Mbak. Tapi ini saya ketemu pacar saya nggak sengaja kok Mbak. Aduh Mas, mau sengaja ataupun nggak sengaja, aku nggak mau tahu. Pokoknya ya, aku nggak suka kamu pacar-pacaran waktu lagi kerja. Loh,
Iya, iya Mbak Hikmah, saya minta maaf. Loh, Mbak, tapi kan kedatangan saya sama pacar saya ke sini juga akibat ketidaksengajaan. Saya datang ke sini karena saya diundang teman saya, pacar saya datang ke sini karena nganterin Mbak. Jadi nggak ada salahnya dong. Ya, lagian emangnya kenapa Mbak? Ya kan nggak mengurangi kinerja pacar saya juga. Tapi ya kalian berdua tuh nggak sopan. Masa pegang-pegangan tangan kayak gitu? Aku tuh ngeliat barusan, itu nggak sopan. Iya Mbak, Iya. saya mengakui memang kalau kami ini pegangan tangan. Cuman kan itu hal yang wajar menurut saya kalau pacar-pacaran ya kan. Iya Mbak, lagian ya Mbak, saya kasih tahu ya Mbak, udah 5 hari ini pacar saya tuh nggak ada kabar dan saya baru ketemu di sini, makanya itu ya saya antusias banget dong Mbak, karena udah 5 hari ini saya kepikiran banget pacar saya kemana. Aduh, ini juga perempuan lebay banget. Baru 5 hari sampai segitunya. Mas Danang, sekarang gini aja ya Mas. Kamu kan kerja sama aku, jadi kamu harus ikutin apa kata aku. Aku nggak suka ya kamu pacar-pacaran. Mending mulai sekarang kamu nggak usah pacaran. Loh? Iya, pokoknya nggak usah pacaran. Intinya ya, aku nggak mau kamu pacaran. Udah, kamu terima aja. Lagian Mas, gaji kamu kan udah aku naikin 2 kali lipat. Jadi kamu harus ikut apa kataku. Sini, kamu sama aku aja. Loh, Mbak. Aduh, ini maksudnya gimana sih Mbaknya? Bikin saya bingung Mbak. Saya itu pacaran sama Mas Danang udah lama sebelum kerja sama Mbak. Gak bisa dong kayak gitu. Lagian ya Mbak, pacar saya itu supir pribadi, bukan pekerja kantoran. Mbak, tapi Mas Danang itu kerja sama saya. Jadi supir plus supir kesayangan saya. Jadi saya nggak mau ada perempuan yang deket-deket sama Mas Danang. Supir kesayangan? Iya. Supir kesayangan gimana? Udah gila kali Mbak ya. Mas Danang ini pacar saya Mbak, sebelum kenal sama Mbak, sebelum kerja sama Mbak, ngerti nggak sih? Iya, saya tahu. Tapi sekarang Mas Danang itu jadi milik saya. Dia itu kan kerja sama saya. Dia itu jadi supir pribadi kesayangan saya. Mulai sekarang kamu nggak usah lagi pacar-pacaran sama Mas Danang. Loh, gimana sih Mbak? Mbak, pacar saya ini kan saya sudah bilang cuma supir pribadi Mbak. Saya juga baru denger ini ada supir pribadi nggak boleh pacaran-pacaran. Aduh, Mbak ini lucu banget ya. Atau jangan-jangan Mbak suka ya sama pacar saya? Kalau emang iya, kenapa emangnya? Apa? Iya. Aduh, bener-bener ya Mbak ini. Mbak kan tahu kalau Mas Danang ini udah punya saya, udah punya pacar. Ya tapi kamu sama Mas Danang itu masih belum nikah. Jadi terserah aku. Aku mau suka sama Mas Danang, aku mau cinta, mau sayang, terserah aku. Kamu tuh nggak berhak ngatur-ngatur aku. Loh, iya Mbak, saya tahu saya ini memang belum menikah. Saya mas statusnya cuma pacaran. Tapi sekarang coba deh Mbak tanya langsung sama Mas Danang. Mas Danang ini mau cinta nggak sama Mbak? Enggak, pasti enggak jawabannya. Kamu cinta nggak sama aku? Enggak Mbak. Tuh, ya udah biarin. Walaupun Mas Danang nggak cinta sama aku, nggak apa-apa. Yang penting aku punya kuasa penuh atas Mas Danang. Mas Danang kerja sama aku, Mas Danang juga digaji 2 kali lipat sama aku. Jadi Mas Danang itu harus nurut apa kata aku. Aduh Mbak, memang benar-benar aneh Mbak ini ya. Mbak, pacar saya itu cuma jadi supir pribadi Mbak. Terus aturan-aturan konyol ini dari mana Mbak? Lagian ya saya ini pacaran udah lama Mbak, sebelum pacar saya itu kerja sama Mbak. Ya udah biarin, yang terpenting sekarang Mas Danang itu milik aku, supir pribadi kesayangan aku. Ngerti nggak kamu? Aduh Mbak, kesayangan gimana sih? Bisa-bisanya ya Mbak ini masih kekeh sama Beb, kamu udah tadi di sini? Iya Beb, aku udah tadi. Ini teman kamu? Iya Beb, temen aku. Ini ada apa? Ada apa? Mbaknya marah-marah sama Hikmah. Iya Beb. Ya, ini soalnya saya kesel Mas sama perempuan ini. Kesel? Oh, kesel kenapa, Mbak? Iya kesel lah Mas. Saya datang ke sini itu buat ke acara ulang tahun teman saya. Tiba-tiba ternyata ada pacar saya datang ke sini. Ternyata juga pacar saya ini kerja sama perempuan ini. Tahu nggak Mas, lebih anehnya apa? Lebih lucunya apa? Saya nggak boleh pacaran sama pacar saya. Loh, sayang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kan kamu ini udah ada aku, jadi kamu gak usah ngelarang dia pacaran sama orang ini. Terus aku tuh apa-apaan sih? Udah ya, stop panggil sayang-sayang. Dari dulu sampai sekarang aku tuh gak pernah mau sama kamu. Nih lihat, aku cintanya sama Mas Danang. Loh, sayang, orang ini udah punya pacar. Kamu gak boleh kayak gitu. Iya Mbak tuh, teman Mbak aja bilang, teman Mbak aja. Suaminya, Mbak. Oh iya udah Mas bawa. Ya. Enggak. Kamu tuh jangan mimpi bilang jangan suami. Aku tuh gak pernah mau sama kamu. Udah ya, udah gak usah ngomong, siapapun gak boleh ngomong. Mas, ayo Mas, sekarang kita pulang. Loh,
Ya nggak bisa kayak gitu dong, Mbak. Mbaknya ini lucu, Mbak. Gini aja deh sayang. Mbak. Mending pacarnya bawa pulang aja, Mbak. Ih, enggak ya, Mas Danang itu harus pulang sama aku. Dia soalnya sopir pribadi kesayangan aku. Udah Mas, ayo kita pulang. Kalau kamu nggak mau pulang, mau kamu nggak aku gaji. Loh, Iya. Ayo pulang. Sayang, jangan kayak gitu. Kasihan Mas ini. Diam nggak kamu? iyalah, Mbak. Udah, yuk kita pulang. Kok bisa kayak gitu sih, Mbak? Aku tetap nggak mau pulang. Iya. Pokoknya ya, kalau kamu nggak nganterin aku pulang, kamu nggak aku gaji. Tapi, Mbak. Sayang, Aduh, sayang. maafin majikan aku ya sayang. Iya, nggak apa-apa. Ya udah sayang, aku kan tahu tuh kalau majikan kamu sedikit gila. Jadi lebih baik kamu ikutin apa kata dia. Apalagi sekarang kondisi kamu lagi kayak gini, kamu nggak boleh kehilangan pekerjaan. Iya sayang, maafin aku sekali lagi ya. Iya sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Udah, hati-hati ya. Nggak bisa dibiarin ini. Pokoknya aku harus cari cara. Gimana caranya Mas Danang itu harus jadi milik aku. Ayo cepetan, Mas. Aduh, kemana sih perempuan itu? Beb, itu beneran teman kamu? Iya, Beb, itu. Perempuan itu nggak sinting kan? Enggak kok, Beb. Maafin calon istri saya ya, Mbak. Calon istri? Kalau calon istri kenapa Mas tadi nggak berbuat apa-apa, Mas? Ya jadi gini, Mbak. Saya cuma yang cinta sama dia enggak. Oh, ya kalau kayak gitu bukan calon istri, Mas, namanya. Aduh, Beb. Bisa-bisanya ya. Pacar aku kerja sama majikan kayak gitu. Tapi aku bisa berbuat apa, Beb? Pacar aku memang lagi butuh uang. Aduh, Beb, gini ya, Beb. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Aku nggak bisa masuk ke rumah kamu. Tapi yang terpenting kan aku datang. Terus nih, aku bawain hadiah buat kamu. Selamat ulang tahun ya. Iya, Beb, makasih. Kamu beneran nggak mau masuk, Beb? Enggak, Beb. Pikiran aku lagi kacau balau. Ya udah, aku nggak bisa masuk. Nggak apa-apa ya? Iya, Beb, nggak apa-apa. Kamu semoga panjang umur sehat selalu. Ya, amin. Ya udah, Mas, saya duluan. Iya, Mbak, hati-hati. Hati-hati, Beb. Terus ini gimana? Acara ulang tahun aku kan jadi berantakan kayak gini. Mana teman-teman aku udah pulang semua lagi. Gimana ya sayang? Gini aja deh. Acara ulang tahun kamu tetap berjalan. Tetap berjalan. Kita tetap party. Terus Bertiga. iya bertiga. Kita putar musik yang keras. Terus si Agung jadi DJ-nya. Ajib gitu, Jagung. Iya, ya udah. Iya. Yaudah yuk kita masuk. Yuk, ajib. Ayo. Dek, loh, kamu kok nangis? Kenapa? Iya, Kak. Kamu sakit, pusing? Enggak, Kak. Terus? Ada sesuatu hal, tapi Ade takut mau ngomong sama Kakak. Ada suatu hal. Kok kamu bisa takut ngomong sama kakak? Gimana sih ceritanya? Ada apa ini sebenarnya? Ade takut, Kak. Ade takut diusir sama Kakak. Ade takut Kakak marah. Kakak gak bakal marah, Dek. Ade mending cerita aja. Ada apa ini sebenarnya biar kakak gak bingung. Gini, Kak. Ade hamil, Kak. Apa? Kamu hamil, Dek? Dek, jangan bercanda, Dek. Bercanda kamu ini nggak mengenakan. Ade serius, Kak. Ade minta maaf ya, Kak. Kakak jangan marah. Loh. Kamu ini dihamilin siapa, Dek? Kan kamu nggak punya pacar. Ade dihamilin sama Mas Danang, Kak. Apa? Dihamilin sama Danang? Iya, Kak. Ade minta maaf. Kak, Ade jangan diusir ya, Kak.
Kamu ini serius? Iya, Kamu ngeprank kakak kan? Enggak, Kak. Ngapain ngeprank, Kak? Ya Allah. Ada serius, Kak. Dek, kamu, akal kamu di mana, Dek? Kok bisa-bisanya kamu membuat hal seperti ini, Dek? Iya, Kak. Ada minta maaf, Akbar, ya Kak. Allah, Dek. Aduh, Dek. Kamu ini. Wah, ya Allah. Kakak gak bisa habis pikir sama kamu, Dek. Bisa-bisanya kamu berbuat hal seperti itu. Iya, Dek. Kak. Aduh, kakak ini penting. Kak, Ade minta maaf, Kak. Ade bener-bener nyesel, Kak. Kak. Kakak merasa bersalah mendidik kamu. Enggak, Kak. Ini bukan salah Kakak. Ini salah Ade, Kak. Ini juga salah kakak. Ade minta maaf, Gimana Kak. ini? Aduh, kamu bisa-bisanya ya Allah, Dek. Kamu nggak kasihan sama kakak. Kamu kok nggak mikir kakak, Dek? Ya Allah, masa depan kamu gimana terus? Ade minta maaf, Kak. Ade nggak tahu harus gimana, Kak. Kak, tapi Ade masih tetap butuh Kakak. Ade nggak mau diusir dari rumah ini, Kak. Ade nggak punya siapa-siapa. Ade cuma punya Kakak. Kakak ke Danang. Kak. Maksud kamu apa? Loh. Kamu menghamili adik aku, ha? Hah? Maksud kamu apa? Loh. Kamu ini nggak tahu diri banget ya? Loh. Kamu ini di sini sopir. Loh. Apa-apaan maksudnya kamu, ha? Loh. Mengambil adik aku, ha? Loh. Kapan? Lalu aja kamu ini. Kapan saya yang berhubungan? Astagfirullahaladzim, Mas, kamu tega banget ya, Mas. Loh. Setelah aku hamil kayak gini, kamu nggak mau mengakui. Loh, kapan aku ngambilin kamu? Memang laki-laki brengsek kamu. Loh, tunggu dulu, Mas. Ini saya harus tahu jelas ini masalahnya apa. Kok tiba-tiba datang ke sini, saya disangka menghamili. Semuanya sudah jelas. Dan saya sudah dengar sendiri dengan kuping saya sendiri dan omongan adik saya sendiri. Kalau kamu menghamili adik saya. Loh. Tunggu dulu, Mas. Ini gak benar. Ini cuma fitnah. Mbak Hikmah. Kapan saya yang meniduri Mbak Hikmah? Mas, kamu nggak usah pura-pura lupa, Mas. Intinya, yang harus kamu tahu sekarang, aku hamil anak kamu. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Ngapain saya ini mengambil Mbak Hikmah? Apanya yang nggak mungkin? Jangan seolah-olah kamu itu di sini siapa ya? Kamu tuh cuma sopir. Sadar gak sih? Nggak usah kamu pencitraan. Astagfirullah. Sudah jelas-jelas dan sudah terbukti kalau kamu yang mengambil adik saya. Astagfirullahaladzim. Mas, saya ini berani sumpah. Kalau saya ini gak melakukan apa yang disampaikan sama Mbak Hikmah ini. Jangan membawa-bawa sumpah. Mbak dihamili sama siapa, Mbak? Sama kamu. Loh, kamu malah menanyakan sama adik aku sih, lucu ini. Kakak percaya sama Ade kan, Kak? Kakak juga tahu sendiri, Ade itu nggak punya pacar. Jadi siapa lagi yang mengambil Ade? Kakak tahu sendiri kan, Ade kemana-mana dia terpas Danang ini, Kak. Jelas-jelas kakak itu percaya dek sama kamu. Kamu nggak mungkin bohongin kakak. Dan kamu nggak akan berani bohongin kakak. Iya, Kak. Jadi, sekarang intinya aku nggak mau tahu. Aku butuh pertanggungjawaban kamu untuk adik aku. Sekarang nikahin adik aku. Loh, nggak bisa gitu dong. Loh, apanya nggak bisa gitu? Loh, saya kamu itu siapa? Loh, saya nggak mengambil Hikmah. Mas, ini anak kamu, Mas, ini anak kamu. Loh. Hari ini kamu harus nikahin adik aku. Hari ini juga kamu harus ijab kabul dengan adik aku. Loh. Ya nggak bisa gitu dong. Sekarang berangkat. Diam, kamu diam. Kamu tuh hanya sopir. Jangan berlagak kamu itu siapa. Masuk. Kak, tapi penghulunya gimana, Kak? Udah. Bukannya harus daftar dulu ke KUA gitu, Kak? Kamu tenang aja, Dek. Kakak itu punya nomor HP penghulunya. Waktu kakak nikah dulu. Iya, Kak. Masuk mobil. Dek, masuk mobil kamu. Mau kemana ini? Masuk. Masuk, jangan banyak omong. Duh, semoga aja Kak Gugun ada ya di rumah. Assalamualaikum, Kak Gugun. Assalamualaikum.
Kak Gogon, ini Devi, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kak Gogon? Dek Devi, Iya, Kak. ada apa tumben Dek Devi kesini? Iya, Kak. Ade mau tanya-tanya sama Kakak. Kakak, ya langsung aja kali ya, Kak. Kakak udah tahu kan kondisi Mas Danang sekarang kayak gimana? Loh, kamu kok ngomong kayak gitu Dek? Emangnya kenapa dengan adik Danang itu? Loh, emangnya Kakak nggak tahu kalau Mas Danang itu kabur dari rumah dan sekarang Mas Danang jadi supir? Hah? Jadi supir Dek? Iya, Kak. Loh, Ade kira Kakak ini tahu. Soalnya Mas Danang itu udah pergi dari rumah sebulan yang lalu. Terus Mas Danang itu sekarang kerja jadi supir pribadi. Pantesan aja kok nggak ada yang cari Mas Danang. Ternyata Kakak nggak tahu ya? Ya kakak nggak tahu Dek. Taunya ya sekarang ini dikasih tahu kamu. Ya Allah, pantesan aja, Kak. Adik ini apa-apaan? Iya, Ade juga nggak tahu ya, Kak. Masalah jelasnya itu Mas Danang punya masalah apa. Tapi waktu Ade ketemu, Mas Danang itu bilang kalau Mas Danang punya masalah sama keluarganya. Cuman dia nggak mau cerita, Kak. Emangnya Dek Danang sekarang ada di mana Dek? Kalau kata teman Ade sih, Mas Danang itu jadi supir pribadinya seseorang yang rumahnya itu di perumahan Geria Kalibagur, Kak. Geria Kalibagur. Iya, Ade udah punya alamatnya. Ya udah, mending kesana aja sekarang. Maksudnya kita ke tempat kerja Mas Danang. Ya Dek, mending naik mobil aja. Oh, berarti Ade bareng Kakak? Iya Dek. Oh iya Kak, boleh. Adik gimana itu sih? Ya udah Yaudah. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah tadi nungguin aku, Cul? Iya, Gung. Aku juga tadi. Tapi tunggu, Gung. Kamu ini serius mau ngelamar si Hikmah? Ya serius lah, Cul. Emangnya kamu gak ngeliat dari mata aku? Aku ini bercanda gitu? Enggak kan? Iya, bukan apa, Gung. Hikmah kan gak mau sama kamu. Iya, aku tahu, Cul. Hikmah memang gak pernah mau sama aku. Cuman kali ini aku ini lebih percaya diri, Cul. Soalnya aku bakal ngelamar dia. Aku bakal serius sama dia. Ya, Kalau yang aku percaya kamu percaya diri. Tapi hikmahnya lu, Gung. iya, Gak mau. tapi Cul, kalau aku bilang sama si Hikmah kalau aku ini mau ngelamar dia, aku yakin si Hikmah pasti mau sama aku. Ya, mudah-mudahan Hikmah mau sekarang sama kamu. Ya, alhamdulillah, Cul. Kalau misalnya Hikmah mau, aku bakal jadi laki-laki beruntung di dunia ini. Tapi ingat, kamu jangan lupa bantuin aku. Iya, Gung, tenang aja. Kamu bantu ngomong, iya Hikmah, dari semalam itu Agung udah teleponin aku, katanya dia tuh pengen kamu jadi istrinya, apa kayak gitu. Iya, Gung, tenang aja, kamu cerewet. Aku pasti bantu kamu. Kamu ini temen aku. Kamu memang sahabat aku yang paling baik deh. Sakit, Gung. Oh, ya udah, kita gak usah banyak ngomong, mending kita langsung berangkat. Ya udah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Yuk. Kak, stop di sini, Kak. Iya Dek. Kenapa berhenti Dek? Ya, kalau kata temen Ade sih, Ica, ya di sini Kak rumahnya. Tapi yang mana rumahnya Dek? Iya itu Kak, Ade juga nggak tahu. Kak, tanya aja sama orang itu. Ya Dek. Yaudah yuk.
Permisi Mbak. Loh, Mas. Oh, laki-laki. Iya Pak. Gini Mas, kebetulan saya sama Kak Gogon lagi cari Mas Danang. Mungkin Mas tahu sama Mas Danang? Mas Danang supir. Oh, betul, iya. Supir pribadinya. Aduh, pokoknya perempuan pakai hijab. Baik Ma. Ya, mungkin iya. Iya, Baik Ma itu bos saya. Oh, kebetulan kalau gitu. Terus? Sekarang di mana? Mereka berdua akad sekarang. Hah? Akad? Loh. Akad nikah maksudnya? Iya Mbak. Kamu yang bener Mas. Saya serius Mas. Loh. Terus sekarang akad di mana Mas? Di Masjid Al-Taqwa. Masjid Al-Taqwa. Aduh, itu di mana Mas? Masjid dekat sini? Iya. Ya udah, Kak, kita segera ke sana aja Kak. Kita tanya sama orang masjidnya di mana. Iya udah. Ini beneran tapi Mas. Iya. Ayo cepat. Ayo. Apalagi? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Sekarang juga kamu harus ijab kabul sama adik aku. Kamu pertanggungjawabkan ulah kamu sama adik aku. Dengar kamu? Tapi saya ini nggak ngapa-ngapain. Udahlah, kamu nggak usah membela diri terus ya. Adik aku nggak mungkin bohong sama aku. Iya Kak, dia benar-benar dihamilin sama Mas Danang ini. Kamu juga. Hei, dengerin. Mau bilang apa kamu sama adik aku, ha? Mau marah-marahin adik aku, ha? Ya bukan gitu Kak. Cuman saya... Aduh, udahlah. Aku nggak mau dengerin omongan kamu lagi. Yang terpenting, aku sudah mengucapkan dan aku tegaskan sekali lagi. Pokoknya hari ini, sekarang juga, detik ini, kamu harus ijab kabul dengan adik aku. Paham kamu? Tapi Kak... Udah, diam. Ayo, duduk. Kita sambil nunggu Pak Penghulu. Duduk. Tapi... Duduk. Permisi Mas. Mas Agung, iya Mas. Saya mau ke Hikmah. Ada kan? Baik Ma. Iya. Pacar aku. Sekarang lagi akad Mas. Hah? Akad? Iya. Akad? Sama siapa, Gung? Akad nikah? Iya bener Mas. Loh, Siapa? sama siapa? Sama sopir pribadinya. Apa? Supir pribadi? Supir pribadinya? Iya Mas. Tunggu, bentar. Kok tiba-tiba Hikmah ini akad sama supirnya? Gimana ceritanya Mas Jack? Gini Mas, soalnya Baik Ma itu hamil. Hamil? Iya, dihamilin oleh supirnya. Hah? Astagfirullahaladzim. Mas Jack, ini nggak bercanda kan? Saya serius, nggak bercanda kok. Akad di mana, Mas? Di Masjid Al-Taqwa. Aduh, kok udah ngajar banget supirnya itu? Iya, Gung. Oh, iya udah Mas Jack. Makasih infonya. Cul, iya. Kita langsung ke sana aja, Cul. Masa iya Hikmah diambil sama supirnya yang kayak gitu? Yaudah, kamu ikut aku cepat. Iya. Makasih Mas Jack. Mas Danang, Kak. Iya, Dek. Dek, Kakak. Danang. sini kamu. Kak, Gogon. Loh, Kevin. Iya, Gon. Ini aku Kevin. Kak, Dek, kamu ini gimana sih, Dek? Kenapa kamu nggak bilang-bilang sama kakak kalau kamu mau nikah? Loh, Kak. Iya, Mas Danang. Katanya Mas Danang cinta sama aku. Tapi kenapa Mas Danang tiba-tiba nikah sama perempuan ini? Enggak, sayang. Ini aku mau jelasin. Gon, bentar, Gon. Ini
tadi aku dengar kamu panggil adik-adik. Ini adik kamu? Iya Kevin, ini adik aku. Emangnya ada apa? Loh, berarti yang menghamili adik aku ini adik kamu, Gon. Apa Kevin? Menghamili adik kamu? Ya Allah, Ya, Gon. Ya Allah, Dek. Kak, sayang, ini cuma salah paham, ini fitnah. Apanya yang fitnah? Loh, Kevin aja barusan ngomong sama kakak. Iya kak, tapi ini nggak bener. Apanya yang nggak bener? Astagfirullahaladzim, Mas Ini, Gon, Danang. aku ceritakan dulu biar kamu nggak salah paham. Awalnya aku tuh nggak tahu, Gon, kalau Danang ini itu adik kamu. Dia udah 1 bulan lebih kerja ikut aku jadi sopir pribadi adik aku, Gon. Dan sekarang ataupun hari ini aku mendengar kabar langsung dari adik aku kalau adik aku itu hamil. Dan kata adik aku, Gon, yang menghamil itu adik kamu. Ya Allah, Dek. Aku mohon maaf sebelumnya, Gon, kalau tadi aku tuh berbicara dengan nada tinggi sama kamu. Karena aku shock, aku kaget Kak. dengan kejadian ini. Kak, Kenapa? kok bisa kenal sama kakaknya Mas Danang ini? Gogon ini partner kerja kakak, Dek. Sekaligus ya kakak berada di titik sekarang bisa dibilang sukses juga karena Pak Gogon ini. Berarti Mas Danang ini sebenarnya orang kaya. Buktinya aja kakaknya bawa mobil sekeren itu. Udah, diam. Ya, Dek, benar. Dek, kamu ini gimana sih? Kakak ini nggak habis pikir. Kenapa kamu ngelakukan kayak gitu? Dek, asal kamu tahu, kalau papa sama mama tahu, gimana? Kak, papa sama mama juga nggak bakal langsung percaya kak, karena papa sama mama juga tahu adik ini seperti apa. Kakak juga tahu kan, adik ini seperti apa. Ya buktinya adik Kevin ini. Ya udah, gini aja kak. Kalau misalkan adik bener menghamili Bu Hikmah ini, ayo kita tes. Kalau misalkan janin yang ada di rahim Bu Hikmah ini anak adik, kalau misalkan benar, adik bakal bertanggung jawab dan adik tidak akan menamakan muka di keluarga kakak dan keluarga adik. Gimana? Gimana, Gon? Sayang, ini semua gak benar. Ayo Kalau gimana? nanti positif yang menghamili adik aku ini adik kamu. Adik kamu, Gon, harus tanggung jawab. Ya udah Kevin, ini cara yang baik. Adik kamu bawa ke rumah sakit biar kita tahu semua. Ya udah kalau kayak gitu, Gon. Sekarang kita langsung ke rumah sakit biar tidak menunda-nunda waktu. Ya udah Kevin, mending kita berangkat aja. Ya udah, Gon. Tapi tunggu dulu kak. Kita ke rumah sakit bukan cuma untuk membuktikan kak. Jadi, semisal kalau di sana kita dapat bukti kalau Bu Hikmah ini hamil bukan gara-gara adik, adik nggak bakal tinggal diam. Adik bakal memproses ini ke jalur hukum. Soalnya kenapa? Ini sudah memalukan adik. Ini pencemaran nama baik. Adik nggak terima. Ya udah Dek. Kita lihat siapa yang salah. Oke siap. Apa sebaiknya kita nggak usah ke rumah sakit. Kita Dek. langsung akad aja gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Dek, ini tuh sudah jalan yang terbaik. Kakak sudah kesepakatan sama si Gogon. Daripada satu sama lain menyalahkan, lebih baik kita ambil jalan tengah. Kak, tapi apa yang masih harus dibuktikan? Tapi kalau kamu yang benar-benar menghamili adik aku, berarti adik kamu harus bertanggung jawab, Gon. Iya Kevin. Kevin, Siap. Gini, sekarang permasalahannya, Hikmah ini kenapa ragu mau dites di rumah sakit? Kak, gini ya, saya punya pacar. Ini pacar saya. Mari, pacar saya juga ajak ke rumah sakit. Kalau misalkan Hikmah ini hamil gara-gara saya langsung putusin pacar saya ini. Oke. Ayo. Kak, gini maksud adik kak. Apa yang masih harus dibuktikan? Sedangkan adik itu bener-bener hamil. Ya nggak bisa gitu dong. Adik itu nggak punya pacar. Ya nggak Kak. bisa gitu dong. Hikmah, Danang ini katanya merasa tidak menghamili kamu. Tapi kakak percaya sama kamu. Makanya kita ambil jalan tengah. Iya, kita Mbak. tes apakah benar yang di dalam rahim kamu itu janin dari si Danang. Nanti jangan-jangan mbaknya ini nggak hamil lagi. Itu lebih parahnya. Iya Kevin. Ayo. Kok masih banyak ngomong di sini? Kita ke rumah sakit. Udah, kita berangkat, Gon. Kak, tunggu dulu kak.
jangan langsung bilang kakak. Apa sih? Tapi ingat, Tunggu apa sih, Dek? nanti kasus ini akan tetap berjalan ke proses Iya, hukum. iya, Siap. aku Ya udah. 100% Ya udah, Dek. berani. Ayo, Dek. Aduh, Ade minta maaf. Ade sebenarnya nggak hamil. Hah? Tuh kan? Bener Enggak hamil. Bener kan? Dek, Dek. kamu jangan seperti ini ya. Kamu jangan bikin malu kakak. Kak, Maksud kamu apa kalau kamu nggak hamil? Ha? Mbak, saya udah yakin ya dari awal. Mbak sudah suruh saya jauh sama pacar saya udah yakin. Kalau Mbak kan berbuat aneh-aneh. Ternyata bener ya. Kak, so Ade minta maaf Kak. Ade ngelakuin hal kayak gini karena Ade suka sama Mas Danang. Ya, tapi nggak gini Tapi kayak gini caranya juga. Kak Gogong bisa dengar sendiri kan, Kak? Ini semua cuman fitnah, Kak. Ini nggak bener. Iya Dek, kakak percaya sama kamu. Terus ini gimana Kevin? Aduh, gimana ini Gon? Aku malu sama kamu. Aku minta maaf Gon. Iya, kamu jangan minta maaf sama aku Kevin. Minta maaf sama adik aku. Gak bisa, Kak. Ini sudah keterlaluan. Adik ini ngerasa dipermalukan, Kak. Mas, aku minta maaf Mas Danang. Makanya biasa aja jadi orang. Dek, Aku tahu kamu ini atasan aku. Cuman tolonglah. Aku juga punya malu kayak gini. Aku sudah punya pasangan. Kamu sudah tahu kan aku punya pacar. kamu ini apa-apaan sih, Dek? Bisa-bisanya kamu itu seperti itu. Ayo sekarang Kayak gini caranya, Dek. Pak Kevin tadi kan sudah tarik-tarik saya. Apa? Gimana kalau misalkan sekarang Hikmah saya tarik-tarik untuk kantor polisi? Enggak Mas, aku nggak pengen di penjara. Lapor aja Mas. sayang, lapor aja. Aku minta Ayo tinggal maaf, pilih Mas. aja. Adik aku memang salah, aku pun mengakui. Ya, gimana lagi Gon? Aku cuma bisa minta maaf sama kamu dan sama adik kamu. Ya, kalau adik kamu ini masih belum terima, kalau adik aku merencanakan semua ini, aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Sekarang terserah kamu Gon. Kak, jangan gitu dong Kak. Nanti kalau ada dilaporin ke polisi terus ada di penjara gimana? Kakak juga ikut di penjara, Dek. Karena Kamu- kakak ini membela kamu. Kamu juga Dek. Kenapa kabur-kabur dari rumah? Ya, Masalahnya kecil. Kenapa kamu dibesarkan? ya karena adik ngerasa gak nyaman Kak dengan masalah itu. Ya udahlah. Mending kamu pulang sama papa sama mama. Tapi Udahlah, kakak yang ngomong. iya Kamu apa-apaan juga. Pergi dari rumah. iya Kak. Ya sayang, mending pulang aja yuk. Iya. Gon, jadi ini gimana Gon? Aku pasrah Gon. Aku memang mengakui kalau adik aku salah dan aku juga salah Gon. Kak, Aku saya minta benar-benar malu maaf sama Kak. kamu. Kak, saya nggak pengen di penjara Kak. Ya udah Dek, pulang aja. Kak, saya benar-benar minta maaf ya Kak. Tunggu aja. Kak, saya minta maaf Mas. Kak, sayang, maafin aku ya. Aku tahu kabar ini pasti bikin kamu shock. Sekali lagi maafin aku ya sayang. Nggak apa-apa sayang, nggak Maafin apa-apa aku. banget. Ya, saya juga. Iya Dek, Udah, makanya kamu nggak usah kabur-kabur dari rumah ya sayang, biar masalahnya nggak makin Ya runyam. udah, pacar kamu ini mending bawa ke rumah biar papa sama mama tahu sama pacar kamu. Iya Kak. Hei sayang. Iya Kak Gugun. Iya. Juga ada kesini. Kak, adek. Kamu bener-bener kelewatan. Kakak malu banget sama Gogon. Hikmah, Mau ditaruh mana muka kakak? Ya, adek minta maaf. Kamu Kak. bisa-bisanya sih merencanakan hal seperti ini. Ya maaf. Tujuan Kak. kamu itu apa? Percuma kamu minta maaf. Allahu Akbar. permisi. Diam. Saya kakaknya Hikmah. Kamu siapa? Mas, Udah gak usah. saya temennya. Hikmah, mana supir kamu? Katanya dia menghamili kamu. Aku gak terima ya. Udah. Kamu diam, gak usah jadi pahlawan kesiangan atau Power Rangers.
Saya mau ngomong sama adik saya. Jangan diganggu. Dengar. Kak, Ade minta maaf, Kak. Percuma. Kamu dengan cara apapun meminta maaf sama kakak. Harga diri kakak sudah jatuh. Apalagi di depan Gogon, partner kerja kakak. Sosok seorang yang mendampingi kakak sampai di titik ini. Iya, Kak, Ade benar-benar minta maaf. Untung Ade aja ngelakuin ya. ini karena Ade pengen Mas Dan itu jadi suami Ade, Kak. Tapi ya gak gini caranya, Dek. Cinta boleh, bodoh jangan. Jangan membodohi diri sendiri. Jangan mempermalukan diri sendiri hanya karena cinta. Dengar kamu. Ada apa ini, Mas? Diem. Aku dari tadi sudah bilang diem ya. Kalau seperti ini gimana? Untung aja kakak itu kenal sama Gogon. Dan untungnya juga kamu gak dilaporin sama polisi. Iya, Kak. Kakak bener-bener gak bisa maafin kamu dan gak habis pikir sama kamu. Udahlah, kakak ini pusing. Kakak ini pusing. Terserah kamu, hidup kamu, pilihan kamu, terserah kamu. Kakak gak mau ikut campur. Kak, Kak Kevin.